Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, termasuk hari ini kita bisa bermudarasah, bermudzakarah, menambah ketakwaan kita, tambahan timbangan amal kita dengan tazwidil ilm, dengan menambah ilmu yang mudah-mudahan akan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah itu akan berpengaruh pada jiwa dan kehidupan kita, untuk kemudian kita masuk dalam kategori hamba-hamba yang selalu bertaqarrub kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada junjungan kita selalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh beliau dan apa yang dilarang, dan apa yang beliau sampaikan dari ayat Al-Quran. Semoga kita kelak bisa bertemu dengannya di yaumil akhir yang tidak ada lagi kecuali adalah kenikmatan yang hakiki dan abadi. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melangkah kepada kajian berikutnya sesudah kita membahas tentang persoalan-persoalan yang menjadi hal-hal yang membatalkan wudhu kita. Sebelum masuk kepada rangkaian tata cara wudhu dan kemudian sunnah-sunnahnya, ada hal yang tidak kalah penting untuk didahulukan terkait dengan persoalan beberapa hal yang mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita, lalu kita bingung untuk memutuskannya seperti apa, dan kemudian kita mencoba untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh atau diarahkan oleh ulama kepada kita. Sesudah itu nanti baru kita membahas tentang hal-hal yang terkait dengan qada hajat atau buang hajat, dan mudah-mudahan itu bisa kita selesaikan dalam waktu 30 sampai 35 menit untuk masuk ke sesi tanya jawab. Baik, bagian pertama dari dua bahagian besar, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan najis dan hal kaitannya nanti dengan persoalan kesucian pakaian kita dan kemudian tempat kita beribadah. Pertama, ada orang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau sekiranya ini ada air yang jatuh ke badan kita, ya misalnya katakan dari gedung yang lantainya 2 gitu ya, dan kemudian kita berada di bawahnya, lalu menetes air yang kita tidak bisa memutuskan. Ini ya, ini batasannya. Yang kita tidak bisa memutuskan apakah ini murni air ataukah air yang bernajis. Ya. Kita sudah bahas tentang air. Kita anggap kita hanya konfrontasi dua saja, air suci dan air yang bernajis. Ya, disebutkan dia tidak tahu hal yadri hal huwa ma au baul, ya, atau al ma'ul mutanajis, apakah air yang najis. Ya, pertama, ketika kita tidak mengetahui, tidak bisa memutuskan itu air apa, sebenarnya dalam kaitan kemudahan fikih gitu ya, disebutkan oleh sebagian ulama tidak perlu bagi kita untuk cari-cari tahu lagi, ya, bila dalam keadaan kita tidak bisa memutuskan.
Ya, artinya tidak tahu persis ini yang mana gitu. Ya, bila menetes. Apakah katakan di baju kita lah tentu ya, karena misalnya kita mau beribadah ini, apakah itu kita lepas atau tidak? Ya, maka sebetulnya dalam konteks bertafakuh yang mudah, gitu ya, walaupun ini mudah bukan memudah-mudahkan. Ya. Tidak penting bagi dia untuk kemudian bertanya-tanya atau mencari-cari tahu lagi. Satu. Yang kedua, bila sekiranya pun kemudian ada orang lain yang terkena itu selain kita, ya, lalu dia bertanya kepada kita, sebetulnya tidak wajib bagi kita yang ditanya untuk kemudian memberikan jawaban. Ya. Bahkan sekiranya pun kita mengetahui bahwa diduga keras itu telah tercampur dengan najis. Jadi patokannya adalah orang itu. Ya, kalau dia sekiranya tidak merasa, tidak bisa memutuskan, maka kembali kepada asal persoalan bahwa air itu dianggap dalam kondisi yang tidak bernajis. Ini dalam konteks bertafakuh. Tetapi dalam konteks kita beribadah yang selalu saya katakan kaitannya dengan keyakinan, kalau sekiranya itu pun tidak puas bagi kita, tentu akan terus mencari tahu. Ya, mencari tahu. Tetapi jangan sampai mencari tahunya itu kayak akan kemudian menyewa investigator, kita kira begitu. Sampai pada tingkat menyulitkan, ya, menimbulkan masyaqqah. Itulah fikih sebetulnya. Itu hal yang pertama. Atau misalnya ini pendapat yang dikemukakan oleh Said Sabiq, bahwa bila mana misalnya bukan yang bersifat cair, tetapi benda yang agak lunak, seperti katakan seumpama kotoran burung, ya, lunak dia. Tetapi kita tidak tahu, ya, ini apa gitu. Ya, maka tidak wajib bagi kita untuk sampai detail untuk menciumnya, kemudian mencari-cari tahu apa dia gitu. Ya. Kalau sekiranya kita mau memakai apa yang telah dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika satu hari dia berjalan di satu tempat, dan disebutkan oleh riwayat itu fasaqata alai syai'um min mizab. Lalu ada sesuatu yang jatuh dari corong air, ya. Pancuran air. Ya. Atau yang semisal gitu. Lalu beliau bersama seorang sahabat dan kemudian ditanyakan kepada orang yang punya corong itu, ya. Ya sahibal mizab ma'uka tahirun aum najis. Wahai yang punya corong ini, ya, pancuran ini airmu ini suci atau bernajis? Ya, ini ada orang yang bertanya kepada yang pemilik cerobong itu, corong air itu. Lalu faqala Umar, lalu berkata Umar bin Khattab, ya sahibal mizab, wahai orang yang punya corong ini, la tukhbirna, udah enggak usah kasih tahu kami. Lalu kemudian beliau pun pergi. Nah, apa yang dilakukan Umar bin Khattab ini juga adalah merupakan
apa yang beliau pahami dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sendiri. Ketika para sahabat melakukan perjalanan dan terbagi dalam dua regu. Regu yang pertama menemukan wadi, tempat air, kolam air kecil, dan kemudian mengambil minum dari air itu, dan kemudian mereka gunakan juga untuk mungkin yang lain termasuk berwudu dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu datang rombongan kedua, dan rombongan kedua ini ternyata tahu bahwa ada informasi dari masyarakat sekitar bahwa air ini itu dipakai oleh binatang buas untuk mengambil minuman di situ. Jadi ini udah jadi tempat minuman hewan yang kategori buas. Dan dalam pembahasan kita tentang air di pertemuan yang lalu, bahwa di antara jenis air yang mutanajis adalah bila mana air itu salah satunya sisa minuman dari binatang buas, ya. Di mana sisa binatang buas itu bukan hanya konteksnya air liurnya, tetapi diduga bahwa air itu bercampur dengan bangkai yang dimakan oleh binatang buas, lalu binatang buas itu meminum air itu, dan air itulah yang kemudian disebut air yang tercemar dengan najis. Nah, airnya kira-kira seperti itu yang dialami oleh sahabat dalam perjalanan. Lalu ketika rombongan kedua ini balik tadi ke cerita awal, rombongan tadi akan setelah tahu, lalu rombongan kedua ini mau bilang, oh kalau gitu yuk kita buru-buru bilang sama yang rombongan pertama bahwa air yang mereka gunakan ini statusnya sudah tercemar. Kita kasih tahu cepat sebelum mereka nanti mau sholat, mau macam-macam dengan air yang telah mereka pakai dari sini. Tapi kemudian Rasul mengatakan sudah, ya, beliau mengatakan udahlah gitu. Ya. Seakan Rasul itu dari isyarat itu gak usah di soal lebih lanjut. Nah, mungkin kalau kita berpikir secara filosofis kan gitu, format berpikir yang sedemikian ini seakan-akan terlalu mudah dengan persoalan air yang bernajis. Tetapi jangan lupa bahwa ada juga yang mengatakan inilah sebetulnya keindahan Islam itu dalam kaitannya jangan sampai kehidupan kaum muslimin itu menjadi sulit, yang sebetulnya kesulitannya jangan harus dipicu dengan sesuatu yang setara kesulitannya gitu. Nah, jadi sebetulnya persoalan air itu adalah kaitannya dengan ibadah, betul. Untuk jangan kemudian air itu bernajis, iya, itu dalam kondisi normal kita tahu. Tetapi ketika dalam kondisi tidak normal, jangan kemudian persoalan itu menjadi sesuatu yang menyulitkan lebih besar lagi. Di situ poinnya. Ya. Di dalam Islam itu sangat tidak diinginkan kita berada dalam al-haraj, masyaqqah. Haraj itu kesulitan, masyaqqah itu sesuatu yang menyempitkan kita. Maka itu para ulama usul fikih sering mengingatkan kita tentang satu kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu akan kemudian membuka emergency exit untuk kemudian membolehkan sesuatu yang tadinya sebetulnya sangat tidak permissible, yang dibolehkan, yang dimungkinkan gitu. Nah, itu poinnya. Ya, jadi selain kita membahas tentang fakta formal daripada hukumnya, tetapi kita jangan lupa ruh Islam tentang begitu Islam itu menghindari adanya kesulitan itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Umar bin Khattab mempraktekannya kepada para sahabat. Bahkan contoh yang lain lagi bahwa
tentang misalnya kaki kita terkena lumpur di jalan. Mungkin dalam konteks modern atau kita sekarang ini tentu air itu kan banyak ya, mungkin kena lumpur ya udah kita cuci bersih bagus banyak-banyak. Kadang sampai menggunakan untuk 2 telapak kaki sampai 2 ember yang sedang itu misalnya. Walaupun sebetulnya jangan sampai sebanyak itu, ketika Islam itu memang sangat menghargai efisiensi dan pasti pas akurasinya. Dia benar harus sesuai takaran yang dibutuhkan. Nah, di dalam peristiwa lain Ali bin Abi Thalib kakinya terkena kotoran tanah yang melekat pada kakinya. Mungkin kita tentu akan bisa paham juga bahwa lantai masjid di masa mereka itu tentu bedalah sama kita gini ya. Kalau gini kan nanti repot ngevakumnya gitu ya, tapi bukan poinnya itu. Tapi poinnya adalah untuk mengajarkan kita tentang persoalan kekhawatiran yang berlebih yang tidak semestinya gitu. Ya, kekhawatiran yang berlebih yang tidak semestinya dalam bahasa fikih itu adalah disebut dengan was-was. Ya, was-was itu akan mengganggu. Disebutkan la yajib ghuslu ma asabahu tinus syari. Ya. Diriwayatkan oleh seseorang yang bernama Kamil bin Ziyad bahwa beliau melihat Ali radhiyallahu anhu yahudu tinal mator. Jadi dia melangkah ke air yang terkena hujan, jadi kayak lumpur gitu ya, semacam lumpur lah. Thumma dakhala al-masjida, kemudian dia masuk masjid dan dia sholat, walam yaksil rijlahi, bahkan dia tidak mencuci bersih kakinya. Nah, kita bukan mau mempraktekkan itu sebetulnya ya. Poinnya bukan itu. Ini kita sampaikan. Tapi poinnya adalah bahwa bagaimana kita memandang mengukur sesuatu itu menjadi sesuatu yang sensitif dalam kesadaran kita, psikologis kita, ya, mana yang seharusnya nggak perlu gitu. Ya. Jadi kadangkala persoalan toharo ini ada yang hukumnya sebetulnya tidak ada masalah gitu. Tapi karena kita punya psikologis yang berlebih, over dia, itulah yang memunculkan apa yang disebut dengan was-was, dan itu tidak diinginkan oleh Islam. Ya, sampai sebegitunya. Walaupun kajian kita kajiannya adalah kajian dasar tentang toharo, tetapi persoalan tentang akurasi, efisiensi yang yang normal saja, yang natural aja, itu tetap berlaku ya di dalam aplikasinya. Atau misalnya bila seseorang sesudah sholat fara'a ala thawbihi aw badanihi najasatan lam yakun aliman biha, lalu dia tahu ada najis yang dia tidak tahu itu ada najis tadinya gitu. Sesudah selesai sholat, udah pulang ditengoknya, oh ternyata bau ya. Atau misalnya disebutkan lagi, tadinya dia tahu, ya tahu dia. Lalu ketika dia mau melakukan ibadah, dia lupa bahwa itu telah najis gitu. Lalu dia melakukan ibadah, ya. Maka disebutkan fa sholatuhu shahihah. Salatnya sah, meskipun kita tahu sebetulnya syarat sah salat itu adalah suci pakaian. Dalam kondisi kita tahu, tapi dalam kondisi yang kita tahu, maka disebutkan salatnya sah wala i'adata alaihi. Ya, terutama pendapat ini dipegang oleh mazhab
yang condong kepada mazhab Hambali. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Maka tidak ada junah bagi kalian. Junah itu konsekuensi negatif atau dianggap merupakan kesalahan atau telah melakukan pelanggaran. Fima, pada apa-apa yang akhta'tum bih, yang kalian itu tersilap, tersalah, ya, yang maksudnya tidak sengaja. Dan dalam aliran Hambaliyah menganggap bahwa ini adalah ma'afta bihi katsirun minas sahabah wat tabi'in. Ya, yang ini juga difatwakan oleh para sahabat dan tabi'in. Itu terkait dengan masalah keyakinan. Lalu tambahan lagi terkait dengan waktu membersihkan najis. Ya, ini bukan lagi tentang praktek tadi, tentang tidak tahu lalu tahu dan seterusnya. Ini tentang praktek membersihkan najis. Kalau misalnya pakaian kita terkena najis, lalu kita nggak tahu di bagian mana. Ya, sebetulnya kalau kita tahu di bagian tangan, maka yang itu saja yang kita cuci, kan gitu. Tetapi kita tidak tahu di mana letaknya, wajib alaihi ghusluhu kulluhu, maka tentu wajib bagi kita untuk mencucinya secara keseluruhan. Li'annahu la sabila ilal ilmi bitayakkunit taharah illa bi ghuslihi jami'ihi, karena kita nggak bisa tahu menentukan itu di mananya, maka harus disuci semuanya. Itu yang penting bagi kita, sedikit tambahan terkait dengan persoalan najis. Nah, kemudian masuk kita ke yang saya sebutkan bagian kedua yang besar, bagian besar kedua dalam pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu tentang qada hajat. Dalam qada hajat ini ada beberapa adab atau sunnah yang kita harus terapkan. Tentu sunnah ini pertama, kalau kita tidak tahu hikmahnya, maka kita ta'abudi, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, bahwa mencintai beliau itu dalam semua keadaan, ya, sampai kepada persoalan kita qadaul hajat. Walaupun orang kemudian mencari hikmahnya untuk kemudian satu dua atau beberapa kemudian telah menemukan hikmah-hikmah dari adab-adab dalam melakukan qada hajat ini. Dan ini penting untuk kita terapkan, karena salah satu faedah daripada kita mencoba untuk mengikuti apa yang dibuat oleh baginda Nabi, yang awalnya sulit tetapi kita mencoba untuk mengikutinya, maka tanpa terasa yatasarrabu fi nufusina, perlahan kita seperti diselimuti oleh rasa cinta yang tiba-tiba datang kepada Islam itu, ya, sampai kepada hal-hal yang kecil. Nah, pertama, adab-adab dalam qada hajat tidak menyertakan apa-apa yang ada di dalamnya kalimat Allah, ya, kecuali kalau khawatir dia hilang atau itu adalah melekat dengan sesuatu yang sangat penting. Ya. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cincin yang di situ ada tulisan ukiran Muhammad Rasulullah, yang itu juga kadang dipakai menjadi kayak stempel gitu ya. Makanya stempel itu yang kita pakai di kantor itu disebut dengan khatmun, ya, atau khotam, ya, stempel itu khatmun. Jadi merujuk kepada nama cincin, ya, cincin yang dipakai Rasul, yang di situ ada Muhammad Rasulullah. Disebutkan di dalam riwayat, fakana idza dakhalal khala'a, ketika dia masuk ke dalam toilet bahasa kita sekarang, maka dia melepasnya. Tetapi sekali lagi disebutkan bahwa ini adab, ya kan? Jangan sampai adab ini kita diskusinya panjang.
Lalu disebutkan tadi udah dikata kunci, enggak apa-apa diskusinya panjang. Maksud saya jangan sampai ini persoalannya menjadi sangat rumit. Ya, kita di bandara lalu ini gimana nih mau adab Rasulullah, tapi ini handphonenya ini bukan persoalan harganya, tetapi data-datanya, ya apalagi keamanannya dan seterusnya. Maka tentu ada timbangan bagi kita prioritas yang mana. Kemudian bila mana kita berada di lapangan harus jauh dan kemudian istitar, ya membatasi diri untuk kemudian terhijab dari orang-orang, ya. Atau kalau nggak dapat pembatas di tempat yang jauh yang orang tidak terlihat, disebutkan faedahnya adalah li'alla yusma'alahu sautun, sampai tidak dimaksudkan supaya jangan terdengar lagi suara atau tercium bau, berdasarkan hadis Jabir, ya, yang mengatakan kami keluar bersama Nabi Muhammad SAW dalam satu perjalanan, dan saat itu Rasul membuang hajat, dan dia tidak melakukan buang hajatnya sampai tidak terlihat oleh mereka lagi gitu. Jadi dia berada dalam kejauhan, dan tentu itu kayak padang pasir. Kita tahu dah pasti nggak ada toilet umumnya dan nggak ada pohon-pohon juga gitu untuk berlindung. Tetapi mungkin Rasul mencari tempat yang jauh, yang agak lekuk, yang rendah, lalu kemudian tidak terlihat untuk buang hajat di situ. Kemudian disunnahkan kita untuk selalu membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan ini faedahnya dalam konteks bahwa kita akan terpelihara dari penyakit yang sifatnya lahiriah dan batiniah. Batiniah bahwa kita akan digoda oleh setan, dan kemudian juga terhindar dari mungkin virus ataupun kuman dan bakteri yang ada di dalam toilet itu. Oleh sebab itu maka kita sangat diminta untuk tidak berbicara, atau ada orang kadang sambil toilet dia mungkin ini menghirup sesuatu, ya bisa jadi mungkin disitulah untuk kemudian dia al-khaba'isnya itu akan bercampur, wallahu alam. Atau juga mungkin seperti orang suka bernyanyi kecil dan lain sebagainya, maka itu tidak sangat diinginkan. Bahkan untuk menjawab salam saja tidak, ya. Bahkan untuk menjawab salam saja tidak. Atau misalnya kalau azan ikut menjawab azan tidak, padahal menjawab azan itu sangat diutamakan. Tapi dalam kasus ini tidak sama sekali dilakukan. Kecuali adalah bila mana umpamanya dalam satu kasus, ya tiba-tiba kita dengar itu orangnya buta masuk ke dalam lokasi toilet, lalu dalam keyakinan kita bila kita tidak pandu, ya bisa jadi akan bahaya misalnya, itu boleh kita bersuara. Tapi dalam konteks hal-hal yang sifatnya ta'budi dan seterusnya itu tidak penting untuk dilakukan. Rasulullah SAW ya pernah berpapasan dengan Rasul pada saat Rasul buang air kecil, lalu mengucapkan salam kepada Rasul. Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Ya. Mengapa? Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala sangat murka, ya, kepada orang yang dalam kondisi buang hajat, ya, melakukan hal-hal lain selain daripada buang hajat itu sendiri. Yamkutu ala zalika. Ini riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian menghormati kiblat, jadi tidak menghadap atau tidak membelakangi. Tetapi pernah ada riwayat
dari Marwan bahwa Umar bin Khattab itu pernah memberhentikan kendaraannya, lalu kemudian kebetulan kendaraannya itu menghadap kiblat, maksudnya kendaraan beliau itu binatang ternaknya, lalu beliau buang air dia. Dalam dugaan sahabat itu berbeda dengan yang kita sebut tadi, menghadap atau membelakangi kiblat. Lalu sahabat bertanya, Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an dzalika? Apakah kita dah tahu enggak kalau kita dilarang ya tentang itu? Lalu kata Umar bin Khattab, bala, iya memang udah diberitahu kepada kita. Lalu Umar bin Khattab berijtihad, artinya memahami perintah Rasul itu adalah innama nuhiya an hadza fil fadha. Itu kalau di tempat yang terbuka. Jadi kalau tempat yang terbuka tentang kepatuhan adab menghindari menghadap dan membelakangi kiblat itu tidak sangat dikuatkan. Lalu kata Umar bin Khattab, fa iza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Tetapi kalau antara engkau dengan kiblat itu ada pembatasnya, berarti kalau dalam konteks kita sekarang dalam toilet itu kan udah tertutup ya, maka kata Umar bin Khattab fala ba'sa, sebetulnya tidak apa-apa. Nah, ini sekadar tambahan bagi kita, mana tahu ada orang yang nggak mensupervisi tukang bangunan ya atau kontraktor, tiba-tiba udah kebangun menghadap kiblat toiletnya, lalu celaka kita. Nggak usah harus begitu. Kira-kira ini ada ada dalil yang mengingatkan kita nggak mesti harus sampai begitu juga ya. Berdasarkan riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim dan sanadnya hasan. Kemudian berupaya untuk menghindarkan jangan sampai percikan buang airnya itu kemudian terkena badan dan pakaian dan tidak dibersihkan, karena dalam satu riwayat ya bahwa di antara orang yang banyak diazab itu adalah karena meremehkan persoalan kebersihan dalam istinja dan buang air kecilnya. Kemudian yang mungkin perlu kita, karena waktunya sudah 33 menit, berupaya untuk menghindari untuk buang air dengan cara berdiri. Ya, tentu kita sudah banyak tahu tentang faedah kesehatannya, tetapi dalam keadaan yang memaksa kita untuk berdiri maka itu disebutkan tidak ada haraj ya. Tapi pada asalnya haruslah menghindarkan diri dari buang air secara berdiri. Dan terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bila dia telah istinja atau membersihkan buang hajatnya, Rasul itu istanja summa masah yadahu ala ard. Beliau itu membersihkan tangan kirinya yang dipakai untuk beristinja itu di atas tanah. Jadi untuk menguatkan kesuciannya. Maka sunnah memang bagi kita untuk menyediakan kalau dalam sekarang ini bukan tanah ya ditaruh di toilet itu, tetapi menyediakan sabun untuk membersihkan tangannya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat diapresiasi dalam adab berqadha hajat. Mungkin itu Ustaz, karena waktunya sudah 35 menit untuk masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih, jazakumullah khair. Ya, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu bagi yang
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau binatang buas itu isinya yang gimana? Apa yang bertahan? Jadi katanya ada juga kita dengarkan binatang buas yang bertahan. Ya, ada binatang buas yang bertahan. Ya, kombinasi maka ini apa namanya? Kalau kemudian menemukan sumber air di situ dia duduk di situ, apakah itu sudah yang dapat yang berarti sudah ada. Nah, itu kesan-kesan. Dan itu kaitan dengan apa namanya dengan saja. Ini kan seperti apa namanya keringat itu kalau banyak itu masih boleh dianggap istilahnya kalau banyak keringat juga ke air kecil ini sudah dianggap yang Mustamal. Dan kalau kita pakai seperti ini, kalau kita pakai sholat atau kita juga dianggap itu menjadi kita pernah bertanya mendengar kata katanya kalau orang yang tahu banyak itu aku Tadi status binatang buas ya Pak. Jadi definisi binatang buas itu bagaimana? Apakah semua binatang yang apa itu bertarik itu binatang buas atau airnya sedikit sudah buahnya boleh dipakai air? Iya. Okay. Tentang binatang buas sebetulnya bukan ukurannya gini. Secara fikih nanti kucing bisa masuk binatang buas karena dia bertaring kan. Tetapi kalau berdasarkan riwayat dari apa namanya Abi Qatadah, Abi Qatadah dia melihat ada minuman yang diminum oleh kucing, lalu dia tidak menganggap itu najis, lalu dia nggak membuang sisanya itu untuk kemudian dia minum lagi gitu. Berarti kan pada asalnya bukan itu ya. Dan tentang masalah air yang bercampur bila binatang najis itu kan sebetulnya ukurannya adalah apakah dia membawa sisa daripada najis, itu pun kalau jumlah jumlah airnya itu sedikit ya. Tapi kalau jumlahnya banyak kan sudah kita pelajari dulu, kullatani minal ma' lam yahmilil khobas. Air yang lebih dari 2 kulah dia akan bisa membuat tawar kontaminator yang masuk ke dalamnya gitu. Nah itu dia. Jadi udah terjawab itu Pak tentang ukuran binatang buas, tentang status air yang diminumnya atau bekasnya. Binatang buas yang seperti apa yang kita bilang ini? Binatang buas yang kalau katakan bukannya anjing yang terlatih, dia tidak Oke. Dia air, dia itu jalan dua tak mana. Juga kita
sedikit. Oke. Apakah itu boleh? Ya. Perlu sedikit saya kasih tambahan tentang binatang buas tadi, itu tentu di luar hukum najis yang berat ya. Kalau najis berat apa? Anjing dan babi kan, tentang itu sudah clear. Kalau itu bila mana terkontaminasi oleh keduanya, maka jelas air itu dianggap bernajis ya. Tetapi ada pengecualian tentang anjing ini dalam satu hal. Apa itu? Anjing yang dipakai untuk berburu ya. Tetapi bukan anjing berburu yang ada dalam kitab fikih itu bukan kaitannya dengan air minumnya, tetapi status sesuatu yang didapatkannya dari buruan. Misalnya katakan burung kan, burung itu kan nggak dilepas bisa ditangkapnya, kira-kira begitu ya. Jangankan dalam konteks burung itu masih hidup, yang sudah mati aja burung itu, misalnya ditangkapnya meninggal burung itu, kan kita nggak sembelih, maka burung itu statusnya halal bila utliqa, kita lepas dengan membaca bismillah gitu ya. Anjing buruan itu dengan baca bismillah, khusus tentang anjing buru. Cuman sekarang kira-kira anjing berburu yang di masa yang lalu itu ketika riwayat Nabi ini muncul, apakah sama dengan yang sekarang ini? Wallahu alam. Tetapi mungkin bagi kita dalam situasi yang sudah berbeda. Kalau sekarang kan dalam kondisi yang itu bukan menjadi pilihan terbesar kita dalam pertarungan hidup, kira-kira begitu. Ya, kalau dulu orang di zaman abad pertengahan ya, bangsa-bangsa yang bukan hanya di bangsa Arab ya, bangsa-bangsa yang lain, bangsa Mongol, Cina dan seterusnya, memang kehidupan mereka itu dari berburu gitu. Sehingga Islam itu meratifikasi tradisi itu untuk menjadi bahagian yang memungkinkan Islam itu it's okay, kira-kira gitulah. Nah, tetapi kalau sekarang apakah bisa berubah hukum itu? Mungkin berubah ya. Di satu sisi Islam memberikan kemudahan, tetapi bagi kita sekarang ini juga perlu untuk menutup celah untuk kemudian mempersamakannya. Apa sebab? Karena persoalan hewan yang tidak halal dimakan ini itu kan tentu mengandung virus, tempat di mana mereka bersemayam lah virus, bakteri dan lain sebagainya. Nah, jadi kira-kira begitu Pak. Jadi persoalan air tadi pun begitulah. Kenapa nggak kita pakai? Nah, dikhawatirkan untuk sampai kepada yang dilarang untuk kemaslahatan kesehatan kita. Termasuklah kira-kira buaya tadi. Ya kan? Tetapi gini, ada teori tentang dalam fikih itu disebut dengan jallalah. Jallalah itu binatang yang dia akan masuk dalam kategori kotor kalau kita tahu dia baru berinteraksi dengan sesuatu yang kotor dan najis gitu. Maka kita tidak boleh menggunakan sesuatu apapun yang terkena olehnya gitu. Kecuali ada proses mendiamkan dia dalam beberapa lama. Contoh, ikan lele misalnya. Sebetulnya yang ahsan, yang bagus itu, ya kan? Jikalau kita tahu bahwa ikan-ikan itu sumber makanannya adalah sesuatu yang najis, barangkali gitu. Najis, katakan najis, maka perlu ada karantina dalam beberapa lama oleh para ahli untuk memastikan efeknya itu sudah hilang, tetapi tentu kita gantikan alternatifnya dengan yang tidak bernajis.
Itu yang disarankan terkait itu. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi ukuran buasnya, lalu yang kedua tentang binatang buruan. Pak Reza ya, udah terjawab semua. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Ustaz Haidir. Ya, silakan kembali. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, gimana cara wudhu dengan benar dengan air yang secukupnya? Seandainya mau umroh gitu Ustaz, ternyata lagi tawaf, bakal wudhu. Biasanya orang menggunakan air mineral Ustaz dengan dituang. Kalau sekarang kan ada tipenya air semprot Ustaz. Itu gimana cara wudhu dengan benar? Apa semprot atau di tangan dulu? Itu Ustaz. Satu ukuran 600 ml ini udah cukup. Nah, bagaimana prakteknya? Nggak terlalu sulit untuk bisa dibayangkan Pak, untuk bisa mencukupkan ini kan, nggak usah dipraktekkan. Kalau yang semprot, di dalam kitab Al-Bayan fi Fiqh Madhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Hussein Al-Yamani, ukuran daripada air itu adalah bila mana air itu bisa kita ratakan ke seluruh anggota wudhu kita, maka itulah ukuran minimum. Jadi kalau disemprot dia, misalnya lalu kita ratakan, jadi gini, apakah semprotnya ke tangan dulu atau langsung, kan itu pertanyaannya. Maka sebetulnya kalau kita pakai konsep pokok daripada Al-Quran, disebutkan famsahu faksilu wujuhakum, ya, nggak disebutkan prosesnya dari tangan dulu kah atau wajah gitu. Walaupun kalau memang mau mencoba untuk merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh baginda Nabi, bisa jadi itu mungkin tidak persis sunnahnya. Tetapi kan ini pertanyaannya adalah sah atau tidaknya, bukan bab mengambil keutamaan sunnah lagi kan gitu. Persoalan sah, ya. Kalau sah itu kita pakai yang standar aja, ya kan Pak? Maka kalau standarnya nggak pakai tangan lagi, langsung disemprotkan, bisa nggak air itu akan memenuhi, misalnya kalau untuk wajah aja nih jadi persoalan, memenuhi seluruh wajah kita dengan semprotan itu? Maka kalau iya, maka telah memenuhi. Ya. Ini kan pertanyaannya semprotan, bukan seukuran semprotan itu cukup nggak? Bukan itu ya kan Pak? Tapi kalau cukup, yang mana sih yang cukup untuk semua? Yang wajib-wajib saja. Yang wajib itu berarti yang wajib-wajib ya, tidak kumur-kumur, tidak istinsyak, lalu cukup sekali saja, maka ini udah cukup. Ya, bahkan bisa jadi maksudnya bukan yang ini ya, untuk diminum, maksudnya seukuran ini. Atau misalnya waktu kita tawaf lupa, hukumnya baru orang bilang kalau tawaf itu harus bersih dari hadas, mau ke toilet jauh kan gitu, lalu kita bawa mineral ini, maka bisa kita gunakan, bisa seukuran ini. Ini kalau udah saya coba untuk mempraktekkan untuk diri sendiri, ini cukup gitu. Ya, pokoknya dia sampai bisa basah. Ya, untuk tangan pun sebanyak ini bisa kita alirkan untuk kemudian tersapu dari ujung sampai ke siku kita. Jadi itu Pak. Ya, jadi semprotan itu oke nggak? Mau semprot, mau apalagi namanya yang lain, pokoknya air itu sampai ke wajah dan bisa diratakan, itu sudah memenuhi ukuran minimum tata rukun daripada wudhu itu sendiri.
Ya. Jadi sehingga ya kalau kita bicara ini kita bicara kajian, orang sering menganggap tayamum itu dengan debu. Karena bahasa sendiri ada dari roh, bukan Ya. Mudahnya kalau tin itu ya tanah yang tanah liat lah yang agak di bawah tuh, ya, yang bisa dibuat tembikar, tin. Lalu turab itu adalah tanah yang ada di permukaan. Walaupun kadang mengarah kata turab itu ke debu, karena memang debu itu sumbernya adalah tanah lapisan atas yang mengering, ya. Dan partikelnya tidak itu padat gitu ya. Bisa dia kalau kering dia akan memuai. Lalu di dalam Al-Qur'an tentang tayamum itu disebutkan fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka tayamumlah kalian dengan sa'id yang thayyib, yang maksudnya enggak bercampur dengan najis. Nah, kata sa'id difahami oleh sebagian fuqaha itu bukan hanya tin semata atau bisa hanya turab semata dalam konteks aplikasi untuk tayamum. Nah, jadi nanti Pak Reza tahu sa'id itu apa sih artinya kemudian. Nah, bahwa sebahagian ulama ya di luar mazhab Syafi'i memungkinkan untuk bertayamum bukan hanya turab yang di atas permukaan, sekiranya pun misalnya tin yang dibuat untuk batu bata. Batu bata turab apa tin Pak biasanya? Tin kan? Lalu kita misalnya katakan dalam perjalanan 17 jam ke luar negeri, kita masih bersikukuh tetap tidak mau pakai air lagi gitu ya, karena kesulitan air dalam perjalanan dan pesawat itu tidak mengizinkan kita menggunakan air di toilet untuk cuci muka, apalagi berwuduk dan seterusnya. Maka kita perlu debu untuk bertayamum. Nah, lalu waktu kita berangkat, ya kan, kita berkeyakinan ini kalau di pesawat itu mana ada debunya, kan kira-kira gitu. Lalu mau bawa debu pun, namanya orang terburu-buru, nggak kepikiran lagi Pak cari debu. Yang terbawanya Pak, aku ambil aja lah batu bata. Masih keras nih batu bata. Lalu batu bata ini di atas pesawat dia, ya katakanlah di keriknya, untuk kemudian menjadi kayak debu gitu, ya kayak tepung gitu. Lalu dia gunakan. Apakah itu zat atau benda yang bisa digunakan untuk tayamum? Bagi yang memahami kata sa'id di dalam Al-Qur'an, ya, bertayamumlah kalian dengan sa'id dan thayyibah. Di Quran itu pakai kata sa'id. Ya Pak ya. Sa'id. Nah, sa'id itu bukan hanya turab, bukan hanya tin, apa saja yang di atas. Bahkan bukan hanya batu bata. Bisa saja batu, kalau batu itu adalah masuk dalam kategori sa'id, ya, sesuatu yang ada di permukaan bumi, lalu bisa dia dihancurkan, nah, maka itu juga masuk dalam kategori yang bisa digunakan untuk bertayamum. Itulah arti sa'id. Nah, walaupun sebagian mengatakan kalau batu cadas enggaklah, karena walaupun dia halus tapi keras itu gitu. Ya, sebetulnya dia kalau menyatui tetap keras gitu. Kalau tanah kan dia lembut gitu. Nah, jadi jawabannya itu Pak. Jadi udah ketemu arti tin, udah ketemu arti turab, udah ketemu arti sa'id. Nah, lalu yang berpegang teguh dengan kata sa'id di ayat Quran, mereka tidak hanya mencukupkan dengan turab untuk bertayamum, tetapi segala sesuatu yang bisa ditemukan di atas yang asalnya adalah senyawa atau sejenis dengan turab atau tanah lah yang ada di permukaan.
Karena bagi mereka semuanya masuk dalam kategori tanah walaupun dia sebetulnya adalah batu dan seterusnya. Ya, kecuali kayu udah lain Pak ya, gitu. Nah itu dia. Apa Pak? Apa tadi? Maaf. Dihukumkan wajib tuhurin tidak adanya dua alat putus di konteks dalam pesawat tadi. Jika kita tidak untuk memaksakan apakah bisa? Apakah bisa dihukumkan? Yang mana? Apanya? Itu di dalam pesawat itu kondisinya fakir tuhurin. Oke, fakir tuhrin nggak ada untuk bertoharoh. Iya, ini sekarang udah nggak ada apa-apa nih fakidu tuhurin. Ya kita menjalankan formalitasnya aja lagi. Ya sama kan kalau kita misalnya umroh nih, umroh, berangkat umroh. Ada orang yang memakai pendapat sekali berangkat umroh itu bisa 2-3 kali ya, apalagi membadalkan orang 4 kali. Sehari pun ada orang bisa 3 kali, bolak-balik dia ke Tanim tuh, umroh. Ya kan? Nah sekarang dia udah cukur, habis rambutnya. Pertanyaannya apa? Jenggot yang dicukurnya untuk menggantikan dia tahallul tadi. Rambutnya udah habis nih, karena dia di tahallul pertama habis sa'i dia mau tahallul, cukur habis. Lalu apakah dia tidak harus bertahallul lagi untuk bawa rukun haji itu kan niat umroh, niat tawaf, sa'i, tahallul kan gitu kan Pak? Nah tahallulnya macam mana dia? Karena udah nggak ada rambut, udah nggak usah tahallul lah gitu. Jadi dia hanya mengformal aja. Pisau cukur itu dijalankannya lah seakan-akan dia bercukur. Pilihannya itu bukan cukur yang lain-lain. Karena kan salah satu pelanggaran daripada ihram itu kan bercukur. Ya bukan hanya rambut semua. Lalu apakah bisa? Inilah yang tersisa, inilah kita cukur untuk tahallul. Enggak harus itu. Jadi formal kepala yang ditahallulkan ya kepala aja gitu. Jadi ketika dia tidak ada rambutnya, formal aja. Ketika di pesawat enggak ada lagi air, bawa debu pun udah enggak ada, apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya formal tayamumnya akhirnya kembali lagi lah ke, iya kan? Udah, itulah dia. Nah, ambil lagi seterusnya. Kira begitu Pak. Ya. Apakah dia wajib qadha? Ini kalau pendapat pribadi enggak wajib dia qadha lagi. Karena ketiadaan suci tadi. Sehingga akhirnya harus dirapel lagi karena enggak dianggap suci. Tapi kan sudah dipenuhi dengan formal dari kita bertayamum. Wallahu a'lam, mungkin ada pendapat lain, tentu saja mungkin ada pendapat. Tapi dalam versi yang kita lebih kepada fikih taisir, fikih yang mengarah kepada kemudahan itu enggak mesti harus begitu. Itu tinggal milih kita mau fikih taisir atau yang lain kan kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nggak apa-apa Pak Reza, nanti kita cari lagi, kita bentang lagi pembahasannya lebih kuat mana. Tapi ujung-ujungnya Pak, kalau udah cerita fikih ini, itu nggak bisa dimutlakkan yang mana, masing-masing ada dasar pendapat dan pendukung ulamanya. Fadhol Ustaz Khaidir, ada lagi Pak? Baik. Auzubillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbana ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al min ba'di tafarruqi tafarruqan ma'suma
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.